Kita lanjutkan taklim kita tutup langsung. Akan tetapi, rezeki tidak akan datang kepada kita satu-satunya. Ya, ada hak bebas untuk kita berusaha. Jadi terkait dengan usaha. Ikhtiar. Sudah itu, ikhtiar keduanya doa. Sudah itu, ikhtiar ketiganya tolong jawab, Pak Ustadz, apa kira-kira? Supaya langsung terkunci. Ibadah kurban syariat. Pertama, udah tahu tadi. Yang kedua, ikhtiar. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tuntaskan kurban. Terkunci rezeki kita untuk 11 bulan. Jadi bapak-bapak, kurban itu untuk siapa? Untuk mengunci rezeki kita. Ya, dengan yang 3 amalan tadi. Maka 2 rezeki, izabi dan salbi, datang haknya sama kita. Maka kita sesuai dengan kadar takdir mati kita. Karena kata Allah apa? Orang yang meninggal itu rezekinya sudah diserahkan semuanya. Gitu. Ya. Ini kajinya kemarin ya. Amalkan syariat ibadah kurban. Mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Usaha, kerja keras juga menentukan rezeki dengan ikhtiar yang akan didapatkan oleh seseorang. Tak akan ada rezeki yang akan turun begitu aja. Tanpa kita memahami konteks-konteks apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Ya, ikhtiar, doa, kurban. Karenanya hal-hal yang menyebabkan rezeki kurang barokah. Ini banyak sebenarnya kalau dikaji. Banyak yang dapat rezeki tapi nggak barokah. Miliaran uang di saku atau di bank. Tapi nggak bisa dinikmati, banyak nggak? Banyak, Pak. Ya, nggak bisa makan manis ya. Ya, kasihan banget ya. Ngeluarin jantung diberesin aja udah miliaran ya. Aduh. Kurang barokah, itu sebabnya ada kebiasaan manusia yang justru menyebabkan rezeki kurang barokah. Bahkan rezeki tidak akan menghampiri seseorang yang terus melakukan kebiasaan hal ini. Kita harus meneladani Nabi Idris alaihissalam. Ini jarang diamalkan. Tahu Nabi Idris alaihissalam? Larinya ke sana. Nabi Idris itu keramat loh, keperkara rezeki. Karena itu andong sendiri, ya. Kalau agak sedikit terganggu, baik rezeki itu yang sifatnya rezeki ijabi atau salbi, andong kirim Al-Fatihah kepada Nabi Idris. Antum lakukan nggak tuh? Ya. Kalau antum merasa kurang, baik rezeki ijabi maupun rezeki salbi, kirim Al-Fatihah kepada Nabi Idris. Spesifikasi ilmunya ke sana arahnya. Baca aja sejarahnya. Kirim Al-Fatihah. Ada yang menjadikan Nabi Idris itu bisa mulia. Dia, Nabi Idris alaihissalam, menjadi mulia. Salah satunya amalannya, karena berkat melihat matahari. Melihat matahari. Itu amalannya, Pak. Dia paling pantang itu dari jam pagi itu tidur. Untung matahari nggak dendam sama antum tuh. Iya benar loh. Kan logikanya gitu. Jadi pagi itu matahari menerangi supaya antum bisa ikhtiar cari rezeki. Tapi antum tidur. Dendam matahari itu. Lah nggak percaya. Ini setelah memahami konteks ini, yang duduk ini pagi tetap bangun. Walaupun nanti sudah bergeser waktunya. Sudah zuhur, dia berusaha tidur lagi. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting pagi katanya. Gitu. Pokoknya gini deh. Untuk yang sering begadang, sudah subuh, ada matahari pagi, cari duit.
Ikhtiar, ngarit ke apa gitu. Itu amalan Nabi Idris. Insya Allah rizki yang 2 tadi lancar. Ikhtiarnya gitu. Ini penting dong sampaikan. Dan Nabi Muhammad juga begitu menyuruhnya loh. Jangan sampai kalah dengan kokok ayam. Ya masa kalah sama orang Cina. Cina paling pantang tidur pagi loh. Nggak percaya tanya tuh. Walaupun dia tidak tidur semalam. Dia nggak belajar Quran. Tahu bro, matahari kan ciptaan Allah itu. Jangan buat matahari ya. Ini ada pula yang buat matahari. Nggak laku matahari yang dibuat itu. Itu neon. Matahari telah banyak membantu manusia. Banyak bener untuk kita. Ke penyakit juga, ke rezeki juga. Nerangin juga. Makanya kerja selama-lamanya 24 jam nggak boleh secara syariat. Kerja nggak boleh. Matahari dendam nanti loh. Ada waktunya. Ya. Ketika matahari ada, banyak yang memilih untuk tidur. Jadi matahari itu sebenarnya berhak dendam loh. Bisa loh matahari marah. Kanker. Jangan-jangan itu persoalannya. Maka ada terapi Thuibun Nabawi, jemur pagi. Itu terapinya. Kebiasaan manusia yang hanya tidur di saat matahari telah menyinari. Kata Nabi, itu sama kerjaannya dengan iblis. Itu iblis. Nah, iblis suka yang gelap. Gampang aja gaji ya. Anu cuma ngingetin. Gimana sih sudah disinari, kalau matahari bisa ngomong, matahari bisa ngomong. Aku sudah sinari untuk beraktivitas, kok malah tidur? Mubazir dong aku, katanya itu ya. Jadi Andung sebenarnya kasihan nih dengan matahari yang tidak dihargai oleh manusia zaman sekarang. Karena udah bisa buat matahari tengah malam terang banget ya. Iya kan? Jangan geser sunatullah. Maka tergeser pula rezeki kita. Setuju? Ya. Makanya kita sering kasihan sama matahari ya. Tiap pagi kita bangun, kita coba menerakati orang-orang yang nggak jelas ini sebab kasihan sama matahari kalau dong gitu aja. Itu amalan Nabi Idris ya. Untungnya matahari nggak memiliki dendam yang luar biasa Pak terhadap manusia dengan kebiasaan buruknya. Tahu Pak, corona kemarin matahari yang dendam tuh. Bener itu. Ada proses akumulasi antara kelembaban dengan matahari yang tidak diikhtiari oleh manusia. Unik ya kajiannya. Ilmiahnya gitu. Jadi untuk merubahnya coba. Sebenarnya corona obatnya jemur. Entah apa lagi penyakit hikmah yang mesti kita bahas melalui Al-Quran Bang. Intinya agar manusia tidak menyia-nyiakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Termasuk kenikmatan dikasih makhluk jin yang sepertinya jahat. Itu ada konsep secara ajaran Islam. Semuanya disilaturahmikan. Bukan ke manusia saja. Ya, pemutus silaturahmi, pemutus rezeki. Baik itu izabi maupun salbi. Coba kita belajar ilmu tarekat sekarang. Tarekat itu semuanya baik. Asalkan yang termasuk dalam kategori Thariqah al-Mutabarah. Di antaranya Naqsabandiyah, Qadariyah, Tijaniyah, Satariyah, dan lain-lain. Walaupun begitu, tarekat harus ditempuh dengan menggunakan cara yang detail. Tahu detail, nyelimat.
Kalau antum belajar ilmu nyelimet detail, perlu apa Pak? Perlu guru. Duduk nggak? Jin kupas sampai dalam perlu guru. Tarekat itu detail. Karena detail dia perlu guru. Duduk. Dari dokter umum ke dokter spesialis tetap perlu guru. Umum masih bisa pula nggak perlu guru. Betul kan? Jadi tarekat itu detail. Makanya wajib perlu guru. Artinya butuh guru. Begitu juga belajar mengilmiahkan makhluk selain Allah. Selain Allah? Iya, kalau selain Allah yang sering dipraktekkan iblis, jin, selain manusia. Perlu guru. Karena harus detail supaya jangan salah persepsi. Karena akan ada fitnah. Yang detail itu pasti perlu guru kan? Iya kan? Oleh karena itu syarat menjadi seorang soleh itu harus meniru orang. Nah, Bapak-bapak jangan ingin jadi orang soleh. Harus meniru orang. Ingin jadi orang soleh, meniru Allah. Salah bro, nggak mungkin. Ayo, mau jadi orang soleh, insan kamil, tetap meniru orang. Iya kan? Nah, jadi untuk jadi orang soleh harus meniru manusia dulu. Karena Tuhan itu kodim. Betul kan? Dan kita hadis. Nggak bisa sama. Hadis nggak bisa meniru kodim kan? Nggak mungkin. Hati-hati bertarekot. Makanya tarekot perlu idola guru yang punya sanad. Punya garis terah benar, otentik. Kan banyak mursid-mursid yang gak otentik. Bukan diotentikkan. Ini bingung nanti. Ya. Kodim dan hadis tak ada hubungannya. Gak bisa berhubungan. Kita itu hadis. Dan Allah itu kodim. Kalian tidak mungkin meniru Tuhan. Betul kan bahasanya? Ya. Itu tarekat. Selain itu ilmu tarekat itu mengharuskan seseorang memiliki guru. Jadi itu alasannya. Jadi alasannya kalau antum belajar tarekat dari YouTube nyasar antum. Nyasar itu. Udah ada gurunya. Ya kok ini nih sifat-sifat angkuhnya. Kan referensi itu sering kerasukan. Ayo. Bahayanya itu. Ini susahnya. Dunia informasi juga perlu selektif. Ya. Jadi kok Andung marah-marah aja ya? Enggak ya. Ini karena yang kajinya ini makhluk aneh sih. Makhluk sombong nih kajinya. Tapi bukan maksud itu maksud Andung. Andung ingin paham ilmiahnya gimana sih gitu ya. Ini pasti pulang ada bekal setidaknya. Dalam perkara rezeki, dalam perkara amalan. Jadi Andung nggak ingin Iwan di sini pulang itu tidak paham. Nggak ingin. Pertanyaan, kalau ingin jadi orang soleh maka tirulah orang yang soleh gitu ya. Ya. Hati-hati tarekat yang salah. Tirulah misalnya yang terlampau tinggi Pak, Imam Mahdi katanya. Aduh, bingung. Aduh, Wali Songo, aduh bingung. Yang soleh aja lah. Ya. Jadi apa yang kau tahu tentang jin maupun iblis? Jika seorang biasanya menyebut tentang jin adalah sekelompok makhluk di luar manusia, sebenarnya bukan sekedar itu. Paling tidak ada 3 hal dan makhluk itu bisa berpikir. Nih, gini. Jin bisa berpikir nggak? Kalau orang bisa nipu, pasti
bisa berpikir. Ya, betul. Iwan Andi sering nipu nggak? Manusia kan ada pikiran, gitu. Ya. Betul kan? Maka asifatun bisa merasuk. Jadi jin itu bisa berpikir, bisa jadi filosof. Iyalah. Begitu juga makhluk setan. Nggak enak ngaji nih. Jadi makhluk setan itu rajanya makhluk yang berpikir. Benar itu. Makhluk setan tidak hanya pintar berpikir ya, tapi juga handal dalam soal ngakalin. Setuju nggak? Cerdas betul itu setan deh. Ya. Kalau masalah ngakalin, dia ahlinya deh. Lalu kedua ada manusia. Lantas selanjutnya ketiga ada kelompok makhluk bernama jin. Gitu aja. Yang paling ahli itu yang pertama tadi. Bener nggak nih? Orang yang pintar-pintar ya biasanya makhluknya itu. Ya. Enggak. Kira-kira gitu dah ya. Maka orang yang akalnya tertutup, Quran menyebutnya apa? Majnun. Majnun. Ada kaitan dengan gila. Nah, sesuatu yang tidak terlihat itu namanya jin. Makanya iblis juga termasuk jin karena tidak kelihatan. Tapi dalam fikih berbeda. Karena terlanjur menggolongkan jin berbeda dengan setan. Jadi kalau boleh bertanya antara jin dan iblis, senior mana? Interaksi. Ayo. Senior mana? Lebih senior mana? Ada beberapa orang menjawabnya iblis lebih dulu ada. Loh, kok tahu ya tanggal lahirnya ya? Aduh, walau alam. Jadi disebut iblis kok pada kenal ya? Ya. Jadi apa sih itu jin? Apa itu jin? Dalam Quran surat An-Nas isinya was-was yang ada dalam diri manusia. Di situ isinya. Jin ifrit adalah makhluk yang amat sangat kuat. Itu salah satunya. Pokoknya kalau ditanya ada berapa kelompok makhluk di dunia ini, jawabannya setan, manusia, dan ada istilah lagi yang namanya jin. Gitu. Ya. Ternyata ada sosok manusia golongan jin. Ya. Bukan manusia itu. Satu jenis makhluk lagi. Jadi pertanyaan, ada nggak orang yang nikah dengan jin? Bukan jin natural gitu. Ya, gitu, bukan ya. Intinya bukan gitu. Ya. Yang andung takutan ini yang jomblo nanti kawin sama jin nih. Yang natural nggak mungkin gitu. Ya manusia juga gitu. Tapi dikelompokkan jin, setan gitu kan. Itu perlunya agama. Gitu. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran, kalau kelakuan kamu buruk maka tergolong setan. Itu malah lebih parah. Setan berbentuk manusia itu yang parah. Itu yang perlu ditakuti. Yang kelihatan itu yang ditakuti. Yang nggak kelihatan salamin. Gitu. Maka dia kebingungan. Setan asli tidak doyan uang, Pak. Enggak. Tapi setan manusia gimana, Pak? Aduh, bingung ya. Setan asli dibacakan basmalah kabur. Ya, benar kan? Setan manusia pura-pura ibadah segala lagi. Aduh. Karenanya surga kebanyakan isinya orang yang bodoh, Pak. Kok bisa ya? Kadang bodoh itu penting loh. Karena yang pintar itu biasanya setan manusia gitu, jin manusia gitu ya.
Ada hadis aksaratul jannah al-bulbu, yang artinya kebanyakan orang yang masuk ke surga itu orang bodoh. Bener ini. Bodoh itu dalam pengertian konteks ini ya, bukan jadi natural kepada jin, tidak jadi kepada yang terlalu pintar gitu ya. Buktinya dalam kisah Nabi Musa. Nih, buktinya ada di kisah Nabi Musa nih ya. Ketika waktu bayi Nabi Musa dan diuji oleh Firaun itu. Waktu itu Firaun jengkel ketika Aisyah, istri Firaun, bawa seorang bayi. Dan ketika digendong, bayi itu langsung menarik-narik janggut Firaun hingga kesakitan. Jijik-jijik. Bayi itu adalah Musa. Dan ketika itu Firaun hendak membunuhnya. Aisyah tidak setuju. Bayi itu menurut Aisyah masih kecil. Ia bodoh. Dan tentu saja tidak tahu apa-apa. Tapi bagi Firaun bayi ini sudah pintar. Dianggap pintar. Lantas untuk membuktikannya bayi itu pun diuji. Apakah ia memang sengaja menarik janggut Firaun hingga marah. Atau memang ia seperti apa yang dikatakan istrinya Asyiyah. Memang bodoh. Bukan Aisyah, Asyiyah namanya. Musa kecil diuji. Dua pilihan. Satu apel dan satunya bara api. Jika milih apel, berarti dalam pikiran Firaun Musa memang sudah pintar. Maka bisa jadi akan dibunuh. Itu niatnya Firaun. Tapi ternyata bayi Nabi Musa itu merangkak menuju api. Padahal sebelumnya bayi itu sudah menuju apel. Lalu belok dia. Kalau memilih apel maka bayi itu memang sudah punya kehendak. Sudah sengaja. Sudah terpelajar. Karena memilih bara api ia masih kekanak-kanakan, masih bodoh. Jadi bodoh itu ternyata penting. Setuju? Bodoh penting. Iya, orang bodoh itu penting, Pak. Nah, yang bahaya bodoh itu sombong. Itu pusing. Pusing, yang duduk juga pusing. Udah jalun sombong, kan pusing. Ya kan? Makanya dalam kitab-kitab disebutkan orang bodoh itu tidak paham akan segala sesuatu. Apalagi tentang agama. Walaupun dia merasa beragama. Banyak ini. Dalam hadis juga disebutkan kebanyakan penduduk surga itu bodoh. Dalam pengertian positif ya. Kenapa Anda tidak tahu? Karena bodoh Tuhan. Kenapa bodoh? Karena tidak cerdas Tuhan. Tuhan ke Tuhan ya. Karena engkau ya Tuhan menjadikan kami bodoh. Maka kami tidak paham. Ya sudah masuk surga kata Allah. Gampang. Bodoh dalam artian ini tidak semua hal ya. Pahami dengan benar. Jadi soal pintar mencari uang atau kekayaan. Orang itu pintar tapi justru bodoh dalam agama. Hal ini tidak bisa. Tuhan pun tidak percaya. Kalau seperti itu Tuhan tidak akan percaya. Jangan urusan agama bodoh, namun urusan dunia yang lain pintar. Ini ngaco ini hidup. Jadi tidak masalah kok jadi bodoh asal tidak sombong ataupun sok tahu. Itu masalahnya. Makanya coba terus belajar. Sudah itu renungin. Jangan dikeluarkan, sombong itu memang ada. Tidak hanya dunia tapi juga agama. Mengingat nikmat Allah itu adalah kunci agar menjadi orang yang beruntung. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya sangat banyak. Namun manusia cenderung lebih mengingat dosa-dosa daripada karunia Allah yang begitu banyak kepada hambanya. Zaman sekarang itu yang paling penting syukur. Syukur naiknya. Memang tobat jangan ditinggalkan. Kenapa begitu? Kita bahas sedikit lagi. Seorang hamba haruslah pandai mengingat nikmat yang namanya syukur. Syukur wakil alhamdulillah. Karena bila tidak malah akan meruntuhkan semangat kita membela kemuliaan ajaran Islam. Permisalannya, dirinya telah memberi begitu banyak kebaikan pada manusia.
Namun suatu hari antum memberikan perlakuan yang tidak mengenakan bagi teman antum umpamanya. Terus di antara hal itu teman antum dibentak. Enak, anak jelek, anak bodoh, dasar tidak jelas, kan gitu. Akibat ucapan ini, teman antum tadi sakit hati. Terus memikirkan perkataan tersebut di dalam pikirannya. Karena itu perbanyak mengingat nikmat. Jangan dulu mendebat. Perbanyak aja syukur. Berapa tahun antum dihidupkan. Berapa tahun antum bahagia. Merupakan kunci sukses agar menjadi hamba yang beruntung. Nggak percaya? Ini firman Allah. Al-A'raf 69. Fadzakuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Loh. Kita ingat nikmatnya Allah biar jadi orang beruntung. Kata Allah. Karena kalau kamu cuma ingat dosa saja, tiap hari ingat dosa aja, meruntuhkan semangat kita membela izatul Islam wal muslimin. Bukan nggak boleh tobat. Segala takdir Allah bila diterima dengan hati yang ridho, pasti menjadi kebaikan. Sandarannya ke takdir. Beriman kepada takdir Allah merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Paling tinggi. Dari seorang hamba. Bagaimana seseorang bisa menerima setiap ketetapan Allah yang baik dan yang buruk? Dan ridho terhadap apa yang terjadi kepada kita akan menjadi baik bila ridho menerima ketetapan Allah. Kan gitu. Walaupun asalnya ia buruk. Seperti orang tua yang dikaruniai anak yang berprestasi, ada anak yang tidak berprestasi, maka anak yang tidak berprestasi ini akan menjadikan orang tuanya itu tidak jadi sombong. Tapi barokahnya itu, mungkin kita mau sombong nggak jadi, gitu. Oleh karena itu penting baik seorang muslim, muslimah untuk menerima setiap ketentuan Allah dengan penuh keridoan. Jadi semua takdir Allah, kalau kita ridho pasti baik. Kata pengarang kitab Hikam, Ibnu Athaillah, orang agar tawadu itu kalau dinasehati pakai teks ayat nggak cukup. Nggak cukup. Kalau punya utang baru tawadu. Tawadu sendiri. Orang dulu kan kiai itu begitu. Ada orang sombong supaya nggak sombong. Kalau dia ketemu orang yang ngutangi pasti sopan sendiri kan? Ya kan? Orang yang sombong tidak ditakdirkan memiliki hutang. Maka hutang ini menjadi sebab agar ia tidak lagi berlaku sombong kan? Asalkan ia bisa menerima takdir itu dengan ridho. Jadi kalau dinasihati disuruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuhkan pasti sendirinya akan sopan. Karenanya seorang hamba pada hakikatnya beralih dari rahmat Allah menuju rahmat Allah lagi. Itu kehidupannya. Menerima segala macam takdir dari Allah dengan penuh keridhaan adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikianlah cara pandang para wali Allah dan orang-orang yang dekat kepada Allahnya. Tetapi dari rahmatnya pasti akan berakhir pada rahmat Allah. Itu cara pandang para wali dan orang yang dekat dengan Allah. Supaya bisa dekat dengan Allah, ritualnya apa? Ibadah kurban. Kemarin sudah dibahas. Baca yang kemarin. Seorang hamba walaupun diterpa kesusahan, pada akhirnya akan ditampung oleh rahmat Allah. Semua bisa menjadi kebahagiaan tergantung bagaimana seorang hamba menyikapinya. Jadi di dunia ini jika kehilangan suatu rahmat maka akan mendapatkan rahmat yang lainnya. Jangan khawatir. Kehilangan satu rahmat maka dapat pula rahmat lainnya. Kehilangan satu rahmat maka dapat pula rahmat lainnya. Contoh nyata nih ya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya kamu tinggal di rumah bersama istri tercinta, bahagia. Saat ada masalah, keluar ke rumah teman. Ngaji bahagia, bisa melupakan istri dan bertemu teman. Sudah bosan sama teman, pulang ketemu istri, bahagia lagi.
Contoh lain yang lebih sederhana. Orang yang merasakan bahagia di saat makan dan di saat buang air besar. Saat hendak makan senang, tapi kalau sudah BAB, makan jadi tidak enak, beres BAB, bahagia lagi. Begitulah manusia. Jadi dari bosan, makan bosan, pindah ke gairah ingin BAB, setelah BAB lega, jadi ingin makan lagi. Setelah kenyang tidur, sendawa, manguo, ya gitu saja kan, ya kan? Bangun badan segar, jadi bahagia, enak kan? Tirakat, melawan hawa nafsu. Yang paling utama adalah tirakat, tidak melakukan maksiat. Itu nasihatnya. Dalam kehidupan sekarang ya, sebagian orang sangat bersemangat dalam menjalankan amalan sunnah. Kehidupan orang sekarang seperti berpuasa, sholat qalbiyah, umroh dan sebagainya, tahajud dan sebagainya. Namun di saat yang bersamaan masih gemar mengikuti hawa nafsunya dan terus melakukan maksiat yang tanpa disadari. Bisa jadi seseorang gemar beribadah lantaran mengikuti hawa nafsu. Dan bukan karena ikhlas. Hal ini adalah suatu bentuk kekeliruan. Anda harus luruskan. Kaum muslimin harus sadar bahwa yang jauh lebih penting adalah meninggalkan maksiat yang tanpa kita sadari. Dan tidak bersikap berlebihan, biasa saja mengamalkan sunnah. Amalan sunnah tidak berdosa bila ditinggalkan. Sedangkan meninggalkan kemaksiatan, hukumnya apa? Kewajiban. Betul kan? Nah, ciri khas ulama itu jangan sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang dilarang dalam Islam dan menimbulkan dosa hanyalah kemaksiatan. Makanya wabil khusus Iwan YMAA biasa saja. Yang penting jangan maksiat. Percayalah. Yang dilarang Islam itu maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan manusia beragam balasan amal, kebaikan, bahkan menjadikan berkali-kali lipat dan hanya membalas satu keburukan dengan satu dosa. Sepintas manusia akan mendulang lebih banyak pahala kan dalam kehidupan ketimbang dosa akibat kemaksiatan yang ia perbuat. Lantas, apa alasan dibalik pertanyaan ini? Apakah ikhlas jadi syarat agar itu dicatat sebagai maksiat? Karenanya ada ulama yang berdoa kepada Allah, mengadukan kesulitannya, menghindari dosa walaupun pahala dilipat gandakan berkali lipat. Doanya memang agak nyeleneh tapi benar nih. Ya Allah, Engkau maha baik, kebaikan Engkau gandakan 10 kali lipat, sedangkan keburukan hanya Engkau tulis 1. Tapi masalahnya dalam keburukan tidak disyaratkan untuk ikhlas ya Allah. Itu sebabnya kemaksiatan meskipun hanya dicatat sebagai satu kemaksiatan, namun tidak banyak syarat. Nggak banyak syaratnya. Sebaliknya, kebaikan walaupun dibalas berkali-kali lipat pahala, namun banyak syaratnya. Tahajud, sholat malam, bentak suami, tidak mau dibawa benar. Syaratnya tahajudnya nggak benar. Itu benar. Itu juga kebalikannya kita terhadap istri. Kalau maksiat meski tidak ikhlas, itu tetap dicatat. Kamu sholat sedekah, jika diterima kan digandakan 10 kali lipat, betul kan? Ya. Tapi syaratnya banyak kan? Yang dilipat gandakan itu? Syaratnya banyak gak? Sholatnya mesti gimana? Sedekahnya mesti gimana? Halal, ikhlas, tidak ada kebutuhan yang mendesak. Tapi jika berbuat kesalahan, ada syaratnya tidak? Langsung diterima. Itu dia makanya. Inilah yang menjadi alasan mengapa potensi dosa manusia lebih besar daripada pahalanya. Kesalahan kita berpotensi lebih besar dari kebaikanmu. Karena pasti langsung di ACC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jadi wawasan kita. Untuk jadi ilmiah kita pola berpikir. Mana yang mesti kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi. Nung doakan semuanya. Insya Allah diberi keridhaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.